Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa usalli wa sallimu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Baik. Semoga Allah memberikan keberkahan, keselamatan untuk kita dan diberikan kesehatan zahir dan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu adalah kewajiban kita. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u ibadatun. Bahkan kata Allah, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu Allah, tadarru'an dengan penuh rasa rendah hati, wa khufyah, dan tidak boleh mengeraskan suara dengan khufyah, bahasa yang sedang, yang rendah. Maka sebelum kita berdoa, maka kita harus bertawasul dengan amalan kita. Maka di Islam itu banyak amalan-amalan. Kenapa di Islam banyak amalan? Karena manusia itu banyak dan manusia itu mempunyai sifat bosan. Maka di Islam ketika kita bosan mengamalkan ini, maka kita boleh mengamalkan yang ini. Ketika kita bosan mengamalkan yang ini, maka bisa mengamalkan yang lain. Nah, itu karena banyaknya amalan litanawu'i ajnasin, karena berbeda-beda jenis manusia. Ada yang senang sholawat, ada yang senang zikir, ada yang senang baca Quran. Itu amalan-amalan yang mungkin setiap orang pasti ada ranahnya di mana kita suka. Seperti orang mempunyai suka terhadap sholawat dan apalah gitu. Maka di sini ada amalan yang mana jangan ditinggalkan. Amalan setelah kita sholat sunnah subuh, yang mana amalan ini akan menarik untuk kita keselamatan dari neraka, akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan rizki yang halal dan berkah, dan rizki itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang berkah itu ketika kita mendapatkannya, kita meningkat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian pengen tahu mana rezeki yang berkah dan tidak berkah, maka rezeki yang berkah, satu tandanya ketika kita memiliki rezeki, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kualitas ibadah kita akan meningkat. Tetapi jika kita mendapatkan rezeki, dengan rezeki itu kita malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kesenangan oleh Allah, tapi kita malah meninggalkan Allah, tidak sholat, tidak berjamaah, tidak membaca Quran, tidak mengaji, maka pertanyaannya, rezeki itu berkah atau tidak? Yakinlah rezeki itu tidak berkah. Maka rezeki yang berkah itu ziyadatul khair, akan menambah kebaikannya. Ketika Allah memberikan rezeki, maka kita akan menambah kebaikannya. Rasa hati kita selalu ingin mengamalkan kebaikan. Ketika Allah memberikan rezeki, itu tanda rezeki yang berkah. Maka di sini ada amalan yang mana amalan ini diceritakan dalam kitab Adhkar halaman 40, bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah shalla qariban minhu raka'ataini khafifataini, Rasulullah salat 2 rakaat dengan ringan. Summa sami'ahu yaqul wa huwa jalisu, maka didengar dari Rasulullah membaca ini bacaan yang setelah salat subuh, salat sunnah subuh, Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin nabiyyi a'udzu bika minan nar. Ulangi lagi, Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin nabiyyi a'udzu bika minan nar. Itulah bacaannya setelah sholat sunnah subuh. Yang kedua, membaca tasbih. Yang mana tasbihnya? Baca yang tasbih ini. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ulangi lagi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Baca tasbih itu plus dengan istighfar, karena dijelaskan di dalam Al-Quran
Orang yang akan selamat itu orang yang beristighfar di waktu fajar. Wahum yastaghfiruna bil ashar. Di waktu sahur mereka itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan istighfar akan mendatangkan rezeki kepada kita. Rezeki itu jangan diartikan dengan uang saja. Kesehatan, kita bisa makan itu rezeki. Banyak orang yang banyak makanannya tapi diatur oleh dokter tidak memakan ini, tidak makan ini. Maaf, itu bukan rezekinya. Maka kita diberikan bisa makan ini, bisa makan itu adalah rezeki untuk kita. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selalu melazimkan istighfar, mendawamkan istighfar akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 amalan setelah salat sunah subuh sembari menunggu salat berjamaah. Yang pertama, ketika kita sudah salat sunah subuh, bacakan yang tadi, Allahumma Rabbi Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabiyyi a'udzu bika minan nar. Yang kedua, bacakan tasbih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Dan yang ketiga, bacakan istighfar yang tadi. Istighfar sudah dirangkai ya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan yang ketiga, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Itulah 3 amalan yang kita lakukan setelah sholat sunnah subuh. Kemudian setelah kita melakukan amalan tersebut, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa di waktu itu akan cepat diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma turadda li du'ain dan nida wa indal ba'si hina yuljimu ba'duhum ba'dun. Yang artinya doa itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah indan nida, ketika azan. Setelah azan, doa itu tidak akan ditolak sebelum qomat. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mengamalkannya dan semoga kita semua sehat, karena dengan badan yang sehat kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang dijelaskan dalam kitab-kitab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.